kalimi mukhaffaf. Mad lazim kalimi mukhaffaf ya. Ya kan? Oke. Terus tanyaan ini mad lazim kalimi, jangan tanya. Ini 2 kata aja. Kamu hafal 2 tempat di Al-Quran. 30 juz ada 2 aja. Satu ini yang tadi 151 di surat Yunus. Yang kedua 91. Sudah. Ini al-mad lazim al-kalimi al-mukhaffaf. Oke. Kalau mau tambahan ilmu kenapa bilang mukhaffaf, kenapa bilang musaqqal, itu mukhaffaf karena tidak diidghamkan sama yang berikutnya. Lam itu yang setelah huruf mati yang berikut huruf panjang tidak diidghamkan sama huruf berikutnya. Musaqqal karena huruf diidghamkan di diri sendiri seperti as-sakh, kha, at-tam, al-haqqah. Jadi ini sebabnya mukhaffaf atau musaqqal. Hukumnya lazim, hukum lazim panjangnya 6 harakat. Mudah-mudahan sudah faham ini ya kan? Insyaallah saya. Insyaallah. Oke, kita keluar dari sini. Tidak ada yang mau tanya? Sudah saya paham. Saya boleh diulang nggak Syekh yang tadi bacaan yang pertama itu Syekh? Saya mau nanya. As-sakha atau al-an? Al-an Syekh. Cara bacanya. Al-an. Al-an waqad al-panjang. Kita dari tadi bilang mad lazim harus lazim 6 harakat, ini artinya bacaannya 6. Ana waqad asait. Coba bacaannya Bu, yang tanya coba baca. Enggak ada. Siapa yang bilang mau baca? Siapa tadi? Saya boleh? Coba bacaannya al-an. Al-ana wa qad asaita qabl. Oke, bagus. Barakallahu fiik. Ini 6 harakat, tapi masih ada masalah yang saya kemarin menjelaskan. Al-maddul cara panjang masih kurang sedikit itu setelah kita belajar setiap waktu guru berbaiki bisa tahu ukuran 6 pas atau masih kurang. Ini bacaan 6 yang kamu tadi baca 6 kayak masih kurang sedikit, tapi bacaannya seperti yang kamu baca. Paham nggak Bu? Paham Syekh, berarti kurang sedikit ya Syekh ya, ukurannya ya. Panjangnya kurang sedikit. Itu kurang sedikit bukan karena kamu itu, karena kamu belum pas harakat 6 bagaimana, belum pas 4 bagaimana, 5 bagaimana, 6 itu belum. Kayak masih kurang apa bahasan, masih kurang apa? Kurang paham gimana caranya yang 6. Ya Syekh. Oke, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Oke. Ada yang mau tanya sebelum kita pindah ke mad lazim al-harfi? Saya mau tanya. Mawar, silakan ya, Ummu Khatib. Saya baru ini ikut ini belajar tahsinnya tentang mat. Jadi saya masih belum ngerti untuk menentukan satu mat itu apakah kan satu tangan gitu ya. Saya itu cepat atau lambat gitu saya. Satu ke tangan yang kedua, misalnya kan. Oh iya, kemarin kamu ikut atau tidak? Oke. Kemarin kamu ikut pelajaran kita atau tidak? Tidak, saya baru ini ikut. Apaan, Itu sebabnya kenapa saya bilang sama akhwat yang mau belajar harus ikut pelajaran semua biar paham semuanya. Ini kemarin Ibu
Saya sudah kasih tahu satu harakat artinya apa, dua harakat artinya apa, tiga harakat artinya apa. Mungkin Mbak Lulu bisa minta tolong menjelaskan sama Ummu Mawar atau Ummu Khatib. Mbak Lulu. Enggak ada Mbak Lulu, sudah pergi. Afwan, ada YouTube-nya ya, Syekh? Kapan? Ada, Sekarang? Bu. Yang lalu sudah. ada. Yang kemarin, Sudah ke Syekh. YouTube. Sudah ke YouTube belum? Oh, yang ini belum, Cek. Ini di-record, Cek. Sudah, tidak masalah. Oke. Ummu Khatib kemarin saya bilang satu harakat artinya satu huruf atasnya harakat fathah atau dhamma atau kasrah. Kalau baca ba fathah bagaimana ba? Ya kan Mbak? Ba fathah ba. Ya kan? Itu namanya satu harakat. Terus bagaimana Syekh? Kenapa bilang begitu? Ya, kalau saya baca ba harakat ba fathah sama setelahnya ada ba fathah lagi jadi dua, ada ba fathah lagi tiga. Ini namanya tiga harakat. Kalau baca ba itu tiga harakat. Ba empat. Ba lima. Ba jadi 6. Itu yang namanya satu harakat. Artinya apa Syekh ini? Waktu saya baca ba itu namanya 4 harakat. Saya bacaannya panjang seperti waktu baca 4 huruf. Harakatnya 4 huruf. 4 huruf harakatnya fathah dhamma atau ba. As-sama ba. Ini waktu ba. Kayak seperti bacaan as-sama atau panjang as-sama 4 harakat. Terus itu tanda yang ada berapa guru kasih tanda ini. Jadi sama lepas atau ada tanda, ada berapa guru dia kalau kamu baca sama dia bilang was-sama, kalau sudah selesai kasih kayak tanda kayak stop. Itu semuanya biar dekat. Yang baca bisa faham bagaimana atau kapan berhenti. Tapi cara yang asli, yang hakiki, seperti bacaan 4 huruf harakatnya fathah atau 4 huruf harakatnya dhamma, ini namanya 4. 5 huruf harakatnya fathah atau dhamma atau kasrah, ini namanya 5. 6 huruf kayak baca 6 huruf harakatnya fathah atau dhamma atau kasrah, itu namanya 6 harakat. Faham Ummu Khatib atau tidak? Paham Syekh, berarti kesimpulannya bukan lama kali juga ya Syekh. Bukan hitungnya berarti ya. Berarti ba gitu. Enggak cepat kali juga. Enggak, itu sesuai bacaan kamu. Kalau baca a'udzu billahi minasyaitani, jadi bacaannya ba. Jadi minasyaitani kayak ba kayak 2. Paham enggak, Bu? Iya, Kalau bacaan kamu cepat, kalau bacaanmu cepat bisa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi bacaannya ba. Paham enggak? Ini 4. Ba. Paham enggak, Bu? Paham Syekh, berarti ngikutin kita ya. Kalau kita bacanya cepat bisa jadi 6 harokat itu cepat. Tapi kalau tipe kita bacanya lama, 6 harokatnya lebih lama dibandingkan orang yang bacanya cepat berarti ya Syekh. Pas. Ya, alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Tapi jazakallah khair ini masih salah, masih kurang. Harus jazaka, bukan jajaja. Jazaka. Jazakallah khair. Boleh bertanya, Oke. Mbak Riri, silakan. Iya. Ya, silakan. Tadi dibilang mad lazim kalimi muqaffaf. Itu ada 2.
surat Ah. Yunus ayat 51 dengan surat apa? Ya. Tadi Juga mati. 91. Sama semuanya surat Yunus 1:51, yang kedua 91. Sama-sama surat Yunus ya. Ya. Surat Yunus sama, tapi itu 51, yang kedua 91. Oke, jazakallah khairan, Syekh. Terima kasih banyak. Jazaka, jangan jazaki, Oh, jangan Oh jazaki. iya, Harus kebalik, jazaka, Bu. jazakallah. Khairan. Kebalik. Kan makasih sama diri sendiri namanya. Oke, tidak masalah. Syukran, Syekh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, berikutnya siapa? Saya Syekh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Laila ya kan? Iya. Syekh, kalau misalnya Kenapa baca tidak tulis nama kamu? Kenapa tidak tuliskan nama kamu yang asli? ada kebiasaan Syekh di online kayak gitu. Sudah, oke. Ini Syekh Oke, kalau silakan. yang itu Silakan, tadi tadi kan banyak kalau 6 harokat ba 6 kali. Tapi kalau misalnya gara-gara meraba gitu sulit, kalau cuma pakai perasaan bisa nggak ya Syekh? Pakai feeling. Perasaan itu Mbak, seharus kamu ketemu sama guru kamu bisa. Tapi itu harusnya kamu dekat. Ini sekarang mungkin efek ini sinyal kadang panjang, kadang pendek. Saya tidak dengar suaranya, putus kadang sinyal. Tapi kalau langsung bisa. Itu harus kamu fokus sama guru. Ini sampai mana, bagaimana caranya? Bisa. Kalau sudah baca 1 juz, 2 juz, ntar jadi otomatis. Kalau panjang sedikit, kamu rasa, oh ini panjang. Kalau kurang sedikit, oh ini masih kekurangan. Paham nggak? Itu bisa, tapi setelah latihan. Tidak mungkin langsung dari pertama kali baca, dapat. Tidak mungkin ini. Paham nggak Mbak Lili? Insya Allah. Jadi harus sering-sering talaki ya, Syekh. Sama Syekh atau sama Kalau Ustazah. iya. Kalau sering-sering talaki, kamu bisa rasa sendiri, oh ini masih kurang, oh ini masih tambah. Syekh belum bilang sama kamu, ini kurang, atau belum bilang sama kamu ini panjang, kamu bisa tahu diri sendiri. Tapi setelah apa? Setelah latihan, setelah baca 1 juz, 2 juz, fokus sama suara panjangnya, itu bisa. Ini semuanya yang belajar itu yang tanda-tanda satu huruf atau satu huruf harakatnya fathah atau seperti jari tadi, seperti itu jari. Ini semuanya untuk yang baru mulai. Namanya mubtadi'. Yang mubtadi', bukan mubtadi'. Yang mubtadi'. Paham nggak? Oke. Sudah cukup? Sudah paham ini? Ya, Syekh, insya Allah. Insya Allah paham, Syekh. Saya tanya, Syekh. Insya Allah. Siapa yang Saya mau boleh ya, tanya? Syekh? Silakan. Ini tadi kan Syekh menjelaskan tentang mad lazim kalimi mutsaqal ya. Jadi setiap tanda mad bertemu dengan huruf yang bertasydid ya. Nah, kemudian kan saya juga pernah lihat apa tuh maksudnya setiap tanda madnya itu termasuk yang hamzah juga. Kayak misalnya di al-zakaroini gitu. Sama, itu juga namanya sama mad. Zakarain. Setelahnya apa Mbak? Kalau kita buka dari sini. Setelahnya, tapi awalnya hamzah, tapi setelahnya huruf dzal yang bertasydid. Oke, itu jadi apa Bu?
Ya, aku nanya apakah itu termasuk mad lazim kalimi mutsaqal atau ada pasti. Pasti jadi mad lazim kalimi karena setelah huruf mad, huruf bertajdid, jadi mad lazim kalimi mutsaqal. Oh, saya soalnya pernah dengar juga ada mad Ah. lazim kalimi farqun apa ya? Farqun. Itu maddal farq. Ada yang kasih ini Nama khusus. namanya maddul farqi. Oh, gitu. Nama khusus. Kenapa itu? Karena di perbedaan di antara istifham dan bicara biasa itu balik ke dalam bahasa Arab. Tapi masuk sebabnya Bu itu yang ini lihat saya lagi cari di sini. Qul adzakaran ayat berapa ini? Ayat 143. 143 saya sudah buka sebentar biar saya screen biar akhwat paham. Screen ya Allah. Ini ada nikmat kita belajar dari sini bisa. Ini lihat adzakarain Bu. Saya kasih tanda biar akhwat yang belum ketemu bisa paham. Ini ada 2 kali. Satu ini sama yang kedua di mana? Ini. Ya kan? Ya. Bu, ini lihat adzakaraini. Setelah bertajdid ada lam. Lam itu idgham kan. Jadi idgham di huruf dzal. Jadi setelah huruf ini, setelah huruf ba ada tasydid ya kan Bu? Masuk di hukum apa? Mad lazim kalimi. Masuk di hukum mad lazim kalimi. Panjangnya 6 sama juga. Tapi itu kasih nama adzakaraini itu balik ke bahasa Arab namanya maddul farqi. Kenapa maddul farqi? Dia biar berbeda di antara al-istifham sama bicara yang biasa. Itu balik ke bahasa Arab mungkin. Tapi bacaannya khas apa Bu? Kenapa Syekh? Panjangnya 6. Ini putus-putus suaranya Syekh. Enggak kedengaran. Banjar atau belum? Ya Allah, kenapa? Ya Syekh. Banjangnya 6 juga. Ya. Bacaan banjang atau banjangnya 6 juga. Sudah dengar? Sudah dengar ya. Banjangnya 6 juga. Harus baca 6 harakat seperti as-sakhah, at-tamma, al-haqah. Sebenarnya lazim. Faham nggak Bu? Iya. Tar dulu. Kalau tadi kan mad lazim semua kalimi itu dalam satu kata ya Syekh ya? Ini juga satu kata. Oh, itu satu kata, bukan A-nya tuh misah nggak? Apakah A? Kenapa? Enggak, tidak. Oh. Ini semuanya satu kata juga. Oh gitu. Ini lihat adzakara ini maaf. Satu kata. Adzakaran itu kata sendirian, dia lain itu. Jadi sama. Kenapa saya bilang sama kamu paling banyak ini masukin di huruf di panjang mad lazim. Tapi ada yang bilang ini namanya riwayat Imam Hafs bacaannya 2 kali di sini Bu. Qul bacaannya 6 harakat. Qul adzakarain seperti mad lazim kalimi musaqqal. Qul ini adzakarain hamzah yang kedua yang di sini setelah hamzah itu yang di atas garis. Yang kedua di sini hamzah ini adzakarain tidak bacaan yang pertama taqul adzakaraini harrama
Ini kedua, bacaannya kayak namanya tashil. Tashil itu hamzah yang kedua, yang di sini, aslinya tulisannya seperti ini. Saya tulis a. Paham gak Bu? Suaranya hilang-hilang, saya jadi nggak jelas. Tapi ya Allah, sebentar saya. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam. Ada Sudah jelas suaranya, Oke. Syekh. Sudah. Cukup. Mudah-mudahan selalu jelas. Qul adzakarain, kata tadi, qul adzakarain Bu, aslinya dua hamzah. Seperti yang saya tulis ini yang merah, dua hamzah. Ini satu ya kan? Ini dua. Aslinya tulisannya. Adzakarain itu. Orang Arab tidak suka sama. Arab tidak kalau ada dua huruf sama, harakat sama. Seperti ini, hamzah atasnya fathah, hamzah yang kedua atasnya fathah. Orang Arab, apa bahasa Andalusi bilang, mengganti atau hapus satu. Ganti atau hapus satu. Yang pertama atau yang kedua, terserah. Di sini, aslinya yaqul a'adzakaraini, aslinya hamzah pertama itu, yang kita lihat hamzah ini yang kecil ini, aslinya itu hamzah, oke. Yang panjang ini juga aslinya hamzah. Aslinya hamzah, mereka mengganti hamzah yang kedua ini, yang saya kasih coret-coret ini, gantinya apa? Biar tidak jadi dua hamrut, jadi alif. Tidak ada hamzah. Bacaannya oke. Al ini jadi alif mati, sebelumnya fathah, setelahnya ada huruf tasydid. Jadi mad badal. Paham nggak Bu? Jadi mad badal, oke, bagus. Bacaan fahaman kamu bagus. Jadi mad badal, tapi karena setelah jadi mad apa ini lazim kalimi masuk di bawah mad lazim kalimi musaqqal. Lalu kenapa ada lam? Itu lam sudah idgham adzakarain. Ini kata adzakarain harus ada lam. Tapi mungkin tanyaan kamu, saya perbaiki tanyaan kamu, kenapa Syekh, kenapa lam hilang? Iya, kalau satu kata kan harusnya nggak ada lam ya. Ini kalau bacaan adzakarain kayak lam nggak ada ya kan Bu? Iya. Itu namanya idgham lam syamsiyah wal lamul qamariyah. Lam syamsiyah kalau ketemu sama huruf 14 yang apa? Ayo طيب ثم صل رحمان, kalau ketemu sama huruf ini masuk idgham lam di hurufnya. Jadi adzakarain, kul adzakarain. Iya. Karena zanya tidak. tasydid ya, Syekh. Ini sebab jadi dal tasydid. Karena lam masuk di huruf dal. Iya, lam syamsiyah ya, Syekh. Lam syamsiyah, betul. Oke, sudah paham atau kita lanjut atau cukup? Enggak, yang aku masih penasaran tuh gini ya Syekh ya. Kalau misalnya itu alif lam samsiyah ya kan. Ya berarti kan pemisah antara satu kata dengan yang lainnya gitu kan. Dari A ke asamsiyah kan itu berarti dua kata. Lah bukan. Syamsiyah itu al-alif syamsiyah aslinya dari kata, bukan seperti al-qamariyah. Oh,
Jadi pokoknya az-zakaroin itu adalah satu kata ya, gitu ya Syekh ya. Satu kata. Artinya boleh tahu apa Syekh? Al-Zakarain itu ini lihat Allah Ta'ala kasih tahu bagus. Pertanyaan bagus. Tapi masukkan ke arti ayat. Allah Ta'ala kasih tahu orang kafir atau orang musyrik semuanya. Yang di zaman Nabi Muhammad SAW orang kufar Quraisy. Mereka kalau potong kambing, kalau laki-laki maaf bahasa Indonesia tidak tahu ini. Kalau laki-laki itu di dalam bahasa Indonesia kambing laki apa namanya bahasa Indonesia namanya apa? Jantan, saya jantan. Jantan sama yang itu yang bisa Betina. lahir namanya apa bahasa Indonesia? Betina. Hah? Betina. Betina. Kalau jantan itu mereka bilang ini kepada kita. Kalau perempuan ini kepada Allah. Kalau tina ini bilang kepada apa namanya Tuhannya. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين. Allah Ta'ala kasih tahu dari kambing ada dua bahasa Indonesia bilang apa? Dua kemarin baru hafal. Yang basangan ya kan? Basangan. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. Basangan dari domba sama dari kambing. Terus Allah Ta'ala tanya kepada mereka, Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Allah Ta'ala mengharamkan yang mana? Yang tina atau yang jantan ya kan? Itu tanyaannya. Adzakarain maksudnya jantan. Oh gitu ya. Jantan. Ya. Yes, ya. Oke, mungkin saya bantu sebentar. Bagaimana caranya? Saya bantu di sini ada tafsir bahasa Indonesia. Itu coba 8 binatang ya kan? Yang berpasangan domba sampai apa? Katakanlah apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah. Baca ini siapa yang tolong baca? Katakanlah apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah ataukah dua yang betina ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya? Nggak ngerti. Ya. Nggak ngerti juga. Terangkanlah kepadaku dengan berdasar. Ya terus. Terus Dibaca terus ya? Sudah. Enggak, sudah. Paham ini maksud atau tidak? Ini karena cerita sebelumnya masih ada arti. Jadi harus kita faham sebelumnya. Wa minal an'ami hamulatan farshan wa la tabi'khudunna lakum aduwwun mubin. 8 azwajin ini Allah Ta'ala kasih ini tahu kepada orang kufar Quraisy. Allah Ta'ala menciptakan itu kambing, sapi sama unta, hayawan semuanya ciptanya sama. Saya tidak suka kambing atau jantan atau betina. Semuanya sama. Ini menciptaan saya. Ini semuanya saya cipta untuk manusia semua. Tidak bilang ini lebih afdal atau ini lebih mulia atau tidak. Itu maksudnya. Ya Syekh. Ya Syekh. Wallahu a'lam. Oke. Alhamdulillah. Kita balik ke mana? Ke tadi. Sudah kita lanjut atau satu lagi saya suka ketemu juga dengan kalimat Qul Allahu, itu juga sama ya Syekh? Ya sama. Itu tanyaan kamu Bu, kayak tanyaan guru qiraah, ahli qiraah. Sudah paham? Enggak, saya mau lagi belajar Syekh. Sama. Amin. Bilang amin. Bu. Amin. Ya Allah, amin. Maaf. Enggak.
Cuman Ini saya masih dari kemarin. bingung gitu aja ngebedainnya gitu. Enggak. Ini kalau mau jujur Bu, saya dari kemarin enggak mau kasih tahu sama teman-teman yang belajar biar tidak bingung. Di sini di riwayat Imam Hafs bacaannya ini seperti adzakaraini al-an sama Allahu adzina lakum, masih ada satu kata. Itu bacaannya di riwayat Imam Hafs harus bacaannya 2 kali. Paham nggak Bu? Yang pertama seperti yang kita baca Allahu adzina lakum 6. Yang kedua seperti tadi adzakarain Allahu adzina lakum. Ini bacaannya di riwayat Imam Hafs harus baca dua kali. Paham nggak Bu? 2 kali itu maksudnya gimana? Dua harokat? Bukan 2 harakat. 2 bacaan. 2 baca. Panjangnya 6 harokat Atau sama. 2 bacaan. Yang pertama 6 harakat. Qul Allahu adzina lakum. Adzakaraini harrama. Ana wa qad asait. Ini yang pertama. Yang kedua, qul Allahu adzina lakum. Allah kurang panjang. Ini tidak panjang, 2 harakat saja. Iya. Allah. Adzakarain juga adzakaraini. Oke. Iya. Yang ketiga al-ana juga al-ana. Bacaannya 2. Bilang apa? 2 apa Bu? 2 jenis berarti ya, 2 jenis ya. Bilang 2 apa Bu? Iya, 2 jenis ya. 2 jenis bacaan. Boleh 2. Dua cara membacanya ya Teh. Cara. Boleh. 2 cara. 2 cara membacanya. 2 cara atau di dalam bahasa Arab 2 wajah. Wajah itu artinya 2 bacaan. Wajah pertama wajhut tul. Wajhun pertama 6 harokat. Yang pertama. Wajhut tul 6 harakat. Wajhut tashil itu tidak ada panjang. Adzakaraini Allahu al-ana. Oh, nggak ada panjang ya, yang kedua yang nggak ada panjang sama sekali, langsung gitu ya. Langsung, tidak ada panjang sama Allahu al-ana. Al-ana Allahu. Iya Syekh, syukron Syekh, ngerti alhamdulillah. Langsungnya itu 2 harokat ya, Syekh? Enggak. Iya, betul. Oh, langsung 2 harokat. Langsungnya 2 harakat Allahu. Allahu iya. Oke. Ya Syekh, syukron Syekh, cukup alhamdulillah, atau kita syukron. lanjut? Syukron. Kita lanjut. Lanjut, Syekh. Lanjut ini mungkin kita jadikan pelajaran besok insya Allah. Kenapa? Karena ini hari ini sekarang kita mau masuk al-maddul lazim. Yang mana ini? Di mana caranya? Ya Allah, gimana? Tulisannya. Tadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Al-mad tadi al-mad lazim ya kan kalimi. Al-lazim. Halo? Dengar atau tidak? Dengar, Syekh. Dengar sih. Kami jadi 2 bagian, musaqqal, mukhaffaf, ya kan? Mukhaffaf.
Ini pelajaran tadi. Kita sudah belajar ini. Al-harfi. Al-harfi. Al-harfi ini apa namanya ini? Al-mad lazim al-harfi itu harus belajaran dari awal sampai akhir. Kenapa? Kenapa itu, Syekh? Kenapa? Karena lazim al-mad al-lazim al-harfi huruf itu harus kita tahu huruf yang di awal Al-Quran. Di awal surat, setiap surat Al-Quran. Setiap surat. Sebelum kita masuk, ini namanya harfi. Artinya apa harfi? Artinya Huruf, panjang Syekh. di huruf yang huruf yang di awal surat biasa. Di awal surat seperti alif lam mim, seperti qaf, yasin, shad. Ini namanya huruf. Sebelum kita masuk ini harus kita tahu atau harus kita faham huruf itu berapa. Yang di awal surah di Al-Quran Al-Karim ada berapa huruf yang kita baca di awalnya. Juga artinya apa, panjangnya berapa, itu yang kita seharus tahu. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya masuk dari sini, taruh di mana, masuk ke mana biar ilaha illallah. Oke. Keren. Sekarang ini saya masuk ke mana ini tadi yang di mulahabat ini bisa tulis yang satu ini dengar kan, masih dengar, alhamdulillah masih dengar. Tuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syekh. Masih dengar, Syekh. Dengar. Alhamdulillah. Oke, sudah. Kalau masih dengar saya. Biar kita ringkas itu harus kita tahu huruf yang di awal surat itu berapa huruf. Ahli kata atau satu bakat kumpul huruf semuanya yang di kata ini naqasa silhu suhairan man qata'ak. Naqasa, lah bukan. Apa namanya kata itu apa? Sana kulakum. Silhu suhairan man qata'ak. Apa? Naqasa asalakum. Naqasa amalukum. Enggak. Bukan. Ada satu kata lain, ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sana kulakum. Hayun tohuro. Sudah. Ini taraqa sam'uka an-nasihah. Taraqa sam'uka. Hilang suaranya.
Syekh, Syekh, suaranya hilang, Syekh. ya tunggu ya Bu, mungkin Syekh lagi. Ada telepon kali ya? Ya, suka gitu juga bisa. Ini udah masuk ya. Iya, nggak apa-apa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum. Ini maaf sinyal tidak kuat kalau saya screen, tapi huruf semuanya yang di awal surat di Al-Quran itu semuanya ada 14 huruf. 14 huruf. Di dalam satu apa namanya ini satu ibarat di dalam bahasa Arab, taraqa sam'ukan nasiha. Taraqa sam'ukan nasiha. Mungkin saya tulis ini, habis itu keluar biar kita bisa lanjut. Oke. Taraqa sam'ukan nasiha. Coba kalau kuat insyaallah kita lanjut. Kalau tidak sudah ta'ala enggak mau. Taraqa sam'uka an-nasiha. Semuanya akhwat tulis taraqa sin sam'uka ini mim, sam'uka ini ain, sam'uka kaf, alif lam nun sad ya ha an-nasiha. Tulis ini cepat sebelum saya keluar ya kan? Ya, Syekh. Taraqa sam'uka an-nasiha. Oke. Atau apa foto itu screen yang kamu di depan kamu biar saya bisa menjelaskan. Taraqa sam'uka an-nasiha. Taraqa sam'uka an-nasiha. Oke, saya keluar dari sini biar bisa lanjut. Oke, Ibu atau yang hadir di sini, ini huruf yang 14 ini, huruf 14 ada di apa namanya ini di awal surat yang ada huruf muqatta'an. Siapa yang tahu surat apa? Ada toh? Surat Al-Baqarah Taha. ayat 1. Enggak. Ini saya kasih contoh ini dari huruf yang kata tadi. Taraqa sam'uka. Ta. Yang pertama ta. Surat Taha ya kan? Taha ya kan? Toha, iya Syekh. Toha, Tosin, Mim. Bagus. Tasin, Tasimim bagus. Ini ta. Ar-ra, siapa yang tahu Coba. Alif lam ra. Oke. Alif lam ra. Ahsanti. Mbak Tina hadir sama kita. Masya Allah bagus. Oke. Ra. Taraqa. Sam'uka sin. Sin. Yasin. Sin. Ain sin qaf. Sin. Yasin. Ain sin. Ain, Oke. sin, Taraqa. Tosin. Al-mim. Tosin. Oke, bagus. Alif lam mim. Al-mim. Alif lam. Lam mim. Oke. Alif lam mim. Alif lam mim shad. Alif lam shad. Alif lam mim ra. Ain sad. Ain sin qaf. Oke. Sam'uka alif an-nasiha alif lam mim. Alif lam mim. Alif lam nun Nun. tasim. Oke, bagus. Bagus. Sam'uka an-nasiha sad. Surat sad. Shad. Kaf ya ain sad. Oke. Alif lam An-nasiha. shad. Alia. Oke, bagus. Yasin. Ini saya mau biar kamu ingat aja, biar kita paham itu kata yang saya tulis taraqa sam'ukan nasihah. Taraqa sam'ukan nasihah itu huruf semuanya yang di awal surat-surat. Beda dari awal dari akhir, itu masalah apa namanya nanti kita pelajari. Itu huruf itu yang tadi jadikan 3 macam. Ada yang panjangnya 6,
ada yang panjangnya 2, ada yang tidak panjang sama sekali. Atau kalau kita kebalik mulai, ada yang tidak panjang sama sekali, seperti alif. Ya kan? Seperti alif tidak panjang, enggak ada yang baca alif, ya kan? Enggak ada. Bacaannya alif aja, tidak panjang. Dari huruf yang tadi 14, itu huruf 14. Dari huruf yang tadi macam yang pertama tidak panjang sama sekali, itu huruf alif. Ada yang panjangnya 6. Panjangnya 6 itu yang bahas kita yang namanya al-lazim, al-harfi, Hilang ya, Maaf, sinyal saya sudah kayak kasih Syekh sudah waktu selesai. Belum, Syekh. Ya kan? Kayak sudah ini tanda. Syekh sudah waktu selesai, keluar masuk kayak sudah kayak bosan. Tapi saya lanjut. Apa namanya? Macam yang pertama tidak panjang sekali, tidak panjang sama sekali, seperti huruf alif. Ini dari huruf berapa? Alif. Hilang lagi, Syekh. Berhenti. Iya. Keluar. Sinyalnya sudah capek. Sudah azan soalnya. Oh. Saya sudah masuk lagi. Iya, Syekh. Bisa dengar ya kan? Bisa. Jelas ya. Ya Allah. Saya sudah bosan. Saya sudah bosan dari sinyal. Tapi harus Jangan saya terima. bosan, Syekh. Kalau bosan tidak jadi ngajar pasti. Bosan keluar Bahasa masuk. Andalusi mungkin kesal juga, sudah kesal. Oh gitu ya. Oke. Tadi macam pertama tadi sudah. Tadi bilang apa? Macam yang pertama tidak panjang sama sekali. Yang apa namanya ini? Yang alif. Alif tidak panjang. Yang kedua panjangnya 6 itu bahas kita masuk di bawah al-mad al-lazim al-harfi al-musaqqal. Yang ada tambahan namanya al-mad al-lazim al-tabi'i atau al-mad al-harfi al-tabi'i. Al-mad al-harfi al-tabi'i itu 6 huruf. Jadi semuanya itu hitung saya. Yang pertama tidak panjang. Oke. Yang panjang 6 hurufnya 8. Di dalam kata naqasa asalukum itu menjelaskan insyaallah minggu depan. Yang ketiga 5 huruf yang di dalam satu kata hayyun tahur. Hayyun tahur ini insyaallah kita menjelaskan di minggu berikutnya atau minggu depan insyaallah kalau kita masih hidup sama pelajaran yang berikutnya insyaallah. Amin, insyaallah, Syekh. Kayak sudah cukup, waktunya sudah cukup. Yang mau salat, yang mau apa istirahat juga mereka jam 3 sekarang. Saya juga harus istirahat. Iya, Syekh. Ya, Syekh yang istirahat, kita mah enggak. Syekh yang banyak bicara capek. Kita mah dengerin aja. Tadi jam 1 sampai jam 3, jam 1 sampai jam 1 sampai jam 3 belajar lewat Zoom dulu siang. Terus dari jam 6 9 tadi sampai jam ini sekarang 11 atau setengah 11. Sudah cukup waktunya. Insyaallah. Barakallahu fikum ya Syekh. Oke, tapi mudah-mudahan mudah-mudahan pelajaran hari ini sudah jelas sama yang ikut semuanya ya kan?
Insya Allah, Insya Syekh. Allah, Syekh. Doain ya, Syekh. Jazakallah, Syekh. Alhamdulillah. Insya Allah jelas ya. Amin. Ada yang mau Jazakallah tanya? khair. Ada yang mau tanya? Silakan. Silakan yang bertanya. Syekh, tadi itu bukannya 13 ya, saya yang toroko sampuka nasihat. 14 saya bilang. Satu lagi huruf apa ya, Syekh? Huruf H. 14. Nasihat. Sama Ada sekali kita sama mem. ayat. Kayaknya kurang H mungkin ya. Nasihat. Hanya udah ada, mungkin ada iya. Ibu. Nasihat. Yata. Ya ada ha sama aja. Juga ta itu ha bukan ta. An-nasihata bacaannya an-nasihah alladhi wa ha. Kaf ha. Oh. Ada alif tambahannya. Enggak mungkin Ibu tadi karena tulisan enggak mungkin Mbak Tina mungkin karena tulisan saya tadi tidak jelas jadi dia tidak baca ha an-nasihah. Coba Bu yang tadi tanya ini coba hitung ta 1 ra 2 okey qaf 3 terus tarqa sam'uka hitung kamu hitung Sa 4, 5, H besar 6, K 7. ya okey 11, 9, 10, 11, H kecil 12, H besar 13. Satu lagi apa sih? Ya. Iyanya kelewat, Bu. Iya. saya tidak dengar suara saya tidak dengar suaramu karena apa yang Quran Mbak Tina tidak Ya. hitung apa yang tidak Iya hitung kelewat Mbak saya. tadi. Iya. Ya. Iya. Nasihat. Iyanya Ya kelewat. berarti ini tetap Bu. Dari awal kita sudah belajar ini 14 tidak mungkin kita lupa tapi itu ada berapa masukan dari beberapa ulama bilang ini mukjizat juga dari Al-Quran 14 huruf ada titik 14 tidak ada 14 huruf ada di awal surat 14 tidak ada 14 huruf ada berapa mukjizat di 14 huruf syamsiyah 14 huruf qamariyah 14 ada berapa hukum-hukum masuk di 14 Bu Masya Allah. Masya Baru Allah tahu ini, Syekh. 14 Baru huruf tahu ini, itu Syekh. baru ini, tahu Syekh. Syekh, iya udah. Alhamdulillah itu Tapi apa bedanya samhu? Samhu kan udah ada H besar. Terus di akhir nanti nasihat. H itu kan tadi H besar juga kan, Syekh? Terus kenapa 2 kali gitu, Syekh? Sama-sama huruf H besar tapi saya di mana? Di mana? Di mana ha? Ada ha sama ha. Beda. Taraqa sam'uka an-nasiha. Ha. Ini ha. Wan nasihah. Ha. Itu ha. Beda, Bu. Kecil H besar. H sama H. Dalam bahasa Andalusi ha sama ha. Dalam bahasa Andalusi ha kecil sama ha besar. Iya. Iya, saya kan di samhuka itu kan samhu, hunya itu kan Samhu, Bu, sam'u ain, sam'u. Ain. Bukan ain. Itu ain. Iya, saya ngerti. Oh, ain, saya pikir. Saya ngerti. Oke, alhamdulillah kamu tanya-tanya sampai jadi jelas. Dari kalau tidak tanya-tanya ntar dari kemarin kamu samhuka. Gimana samhuka? Masya Allah. Arti kata itu Bu, biar kamu paham. Arti kata itu taraqa sam'uka nasiha. Artinya apa Syekh Faisal? Ini artinya
kamu bisa terima nasihat dari guru atau dari papa, dari ibu. Taraka sam'ukan nasihat. Kalau ada yang kasih nasihat, kamu langsung terima, mengerjakan atau amalkan di nasihat yang tersebut. Itu artinya taraka sam'uka an-nasihat. Paham gak, Bu? Masya Kamu Allah, bagus bisa banget. terima nasihat ya, saya. Paham, Kamu bisa terima nasihat ya. Kamu terima nasihat. Oke. Masya Oke, Allah. alhamdulillah. Sudah cukup ya? Kayak sudah cukup? Insya Allah. Ya, Syekh. cukup, Syekh. Alhamdulillah. Saya tidak apa-apa kalau saya mau lanjut, masih jam masih jam 12, masih jauh sampai salat zuhur. Kasihan kamu yang sekarang lagi asar belum salat. Apa Syekh? Saya mau Belum waktunya, Syekh. mau memastikan berarti belajar kita hari ini mad lazim kalmi mukhaffaf belum ya kan Syekh? Soalnya saya putus-putus juga dari tadi. Enggak, itu belum. Itu ke minggu depan karena biar kita bisa menjelaskan lebih luas huruf yang lazim kalimi mad lazim harfi sama huruf namanya al-huruf al-muqatta'ah fil Quran al-Karim, huruf yang potong-potong di Al-Quran al-Karim. Itu juga artinya beda. Kalau kita baca tafsir Alif Lam Mim, kita langsung semuanya tahu baca di tafsir Allahu a'lam bimuradih. Allah Ta'ala yang maha tahu artinya apa itu Alif Lam Mim, atau artinya lam, Alif Lam Mim Sad, Alif Lam Mim Ra, artinya Qaf. Artinya apa Qaf itu, Syekh? Itu tafsir yang paling mulia atau paling afdal bilan Allahu a'lam bimuradih. Terus ada beberapa masukan dari beberapa ulama bilang artinya ini artinya ini, itu berkiraan dalam bahasa Indonesia. Karena tidak ada tafsir dari Nabi Muhammad SAW. Tidak kasih tahu artinya apa. Jadi kita tidak tahu artinya apa. Itu insya Allah minggu depan kita belajar mad lazim harfi musaqqal wa mukhaffaf. Kenapa bilang musaqqal? Kenapa bilang mukhaffaf? Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita sampai minggu depan, insya Allah juga kasih sehat dan afiat. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallah. Jazakallah. Amin. Sudah, kita baca doa sekarang, doa akhirul majlis. Biar Allah Ta'ala minta dari Allah Ta'ala terima amal kita, pelajaran kita, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامة أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا ذهاب أحزاننا وهمومنا ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف. اللهم إنا نسألك يا حي قيوم يا ببركة القرآن وبنور القرآن وأسرار القرآن أن تجعلنا متحققين بحقائق القرآن وبآداب القرآن وأخلاق القرآن، واجعلنا من أهل القرآن حسا ومعنى ظاهرا وباطنا، وبارك لنا فيما نتعلم وفيما نقرأ وفيما نفهم، وارزقنا سر القرآن، اجعل بركته عائدة علينا وعلى أهلنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا، واجعلنا يا رب يا أرحم الراحمين ممن يقرؤون الكتاب الكريم الذي يرضيك، وبارك لنا فيما نتعلم من التجويد، وأعنا على وذكرك وحسن. الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيكم, جزاكم الله خير. Yang admin hari ini siapa admin? Tadi Lala. Kenapa Lala keluar? Siapa itu Lala? Ya, bagus ya. Bagus ya. Sinyalnya Baru. saya mental sendiri. Insyaallah Mbak Lala sama Teti. Syukran, Syekh. Jazakallah Jazakumullah khairan ya, Syekh. Mbak, syukron tim admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan ya, Syekh. Terima kasih semuanya yang sudah hadir.